Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita semua di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal untuk mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling berharga yang didapatkan seorang mukmin setelah mendapatkan nikmat hidayah, Islam dan iman, melainkan nikmat senantiasa menuntut ilmu. Nikmat dirinya dicintakan terhadap ilmu. Karena tidak ada suatu hal yang menjadikan seorang istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jal kecuali dengan menuntut ilmu, menuntut ilmu yang telah Allah ajarkan. Dan sesungguhnya tidaklah ada suatu hal yang Rasulullah SAW diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali ilmu, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahlah ilmu untukku. Maka dari itu sangat penting bagi seorang mukmin ketika dirinya telah diberikan hidayah untuk mengenal sunnah, mengenal tauhid, agar dirinya senantiasa istiqamah menuntut ilmu, agar dirinya terjaga dari syubhat-syubhat yang kelak akan menimpanya. Taib ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita masuk ke pembahasan yaitu risalah Al-Qawaid Al-Arba', risalah 4 landasan mengenal akidah tauhid dan mengenal syirik, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Sebelum kita masuk ke pembahasan landasan yang ketiga, alangkah baiknya kita mengulang kembali landasan-landasan sebelumnya, agar semakin tertancap dalam pikiran kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang landasan yang pertama, landasan yang pertama yaitu yang mengatakan bahwasanya kaum musyrikin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Mereka mengimani Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Artinya mereka mengimani rububiyah Allah, mengimani rububiyah Allah Azza wa Jal. Akan tetapi iman terhadap rububiyah saja ini tidak serta-merta memasukkan seorang mukmin ke dalam agama Islam, Maka dari itu perlu tingkatan selanjutnya untuk menjadikan seorang mukmin atau seseorang itu masuk ke dalam Islam, yaitu hendaknya seorang mengimani uluhiyah Allah Azza wa Jal, yang mengimani seluruh peribadahan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Di landasan yang pertama ini kita dapat menjawab syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang, yang mengatakan bahwasanya cukup bagi seorang itu untuk mempercayai Allah yang menciptakan. Artinya apabila seorang telah mencintai Allah, mempercayai Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, maka dikatakan dia seorang muwahhid atau seorang yang telah bertauhid. Ini bantahannya ada di landasan yang pertama. Apabila dikatakan bahwasanya seorang itu dengan kepercayaannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, maka otomatis untuk apa Nabi SAW berdakwah terhadap kaum Quraisy? Otomatis ia akan mengatakan bahwasanya iblis telah bertauhid, wal'iyadu billah. Apa kata iblis tatkala dikeluarkan dari neraka? Rabbi bima aghwaytani. Iblis mengatakan bahwasanya
Allah lah yang menciptakannya, ia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakannya. Ya. Apabila ya sebagai anggapan sebagian orang ya seseorang itu masuk Islam tatkala ia mempercayai Allah lah yang menciptakannya, maka ini sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Ya, sehingga tidak dikatakan seseorang itu telah muwahhid, telah bertauhid kecuali dia telah mempercayai Allah lah menciptakannya, ya ini sebagai asal atau sebagai fitrah bagi seseorang ya tatkala diciptakan dia mempercayai Allah lah yang menciptakannya. Kemudian dia lanjutkan dengan tingkatan selanjutnya ya sebagai keharusan dari tauhid ar-rububiyah, yaitu at-tauhid al-uluhiyah, ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahannya, ya mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahannya. Itu kandungan yang terdapat pada landasan yang pertama. Kemudian pada minggu lalu kita membahas landasan yang kedua. Ya, landasan yang kedua yang berbunyi bahwasanya tujuan kaum musyrikin ya menyembah berhala atau menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjadikan mereka sebagai syafi' atau pemberi syafaat ya. Tidak lain dan tidak bukan kecuali menjadikan mereka sebagai wasithah atau perantara bagi mereka dan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di landasan yang kedua ini merupakan bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu ya apabila seseorang melakukan sujud atau rukuk terhadap berhala. Ya, ini bantahan bagi mereka. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kaum musyrikin mereka tetap dalam keadaan kesyirikan tatkala mereka tidak sujud ya, akan tetapi mereka menjadikan berhala mereka sebagai perantara antara diri mereka dan Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya seseorang ya dikatakan syirik ya tatkala memalingkan salah satu dari peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla ya. Artinya seseorang dikatakan tauhid ya apabila dia memberikan seluruh peribadahannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apabila ada satu peribadahan yang dipalingkan kepada selain Allah, maka dikatakan dia telah keluar dari ketauhidannya. Ya, di landasan yang kedua kemarin kita sudah membahas bahwasanya kaum musyrikin menjadikan peribadahan atau berhala mereka sebagai sembahan melainkan untuk menjadikannya perantara kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjadikannya perantara kepada Allah Azza wa Jalla. Apa alasan mereka menjadikan perantara? Ya, alasan mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara yaitu adalah bahwasanya mereka mengakui atau meyakini bahwasanya diri-diri mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Ya, mereka menganggap diri-diri mereka berdosa sehingga mereka merasa tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah. Ya. Atas anggapan inilah mereka menjadikan berhala-berhala tersebut ya yang mereka anggap sebagai simbol orang-orang soleh ya, simbol orang-orang soleh. Mereka jadikanlah perantara antara diri mereka dan Allah Azza wa Jalla ya. Artinya niat mereka baik ya, niat mereka baik yaitu mensucikan Allah Azza wa Jalla ya. Akan tetapi niat baik saja tidak cukup bagi seseorang untuk membenarkan perbuatannya ya. Kam min muridin khair lam yudrikhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tapi ia tidak dapat perbuatannya tidak dapat dibenarkan ya. Artinya dalam hal peribadahan ya, niat baik saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu dibenarkan perbuatannya ya. Allah Subhanahu wa taala ya di landasan yang kedua ini menggambarkan tentang alasan mereka ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala tatkala membawakan landasan yang kedua yang mengatakan bahwasanya kaum musyrikin ya mereka tidaklah menyembah Allah Azza wa Jalla, mereka tidaklah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla kecuali menjadikan
sesembahan mereka sebagai wasilah, yaitu membawakan dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Sesungguhnya yang menjadikan selain Allah Azza wa Jal para wali, ya, para penolong bagi mereka, ya, mereka tidaklah menyembah sesembahan mereka kecuali menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara, ya, sebagai perantara bagi diri mereka dan Allah Azza wa Jal. Ya. Ini peribadahan yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di landasan yang kedua ini menerangkan kepada kita, ya, tentang bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu adalah apabila seorang melakukan sujud ataupun ruku terhadap berhala. Ya. Ini bantahannya. Ya, bantahannya bahwasanya kaum musyrikin mereka ada sebagian mereka yang tidak sujud, yang tidak ruku. Ya, artinya mereka masih meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan berhala-berhala mereka, akan tapi mereka menjadikan berhala-berhala mereka atau sesembahan mereka selain Allah sebagai perantara kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana ini dinamakan dengan syirik al-wasaid, ya, syirik perantara, ya, syirik perantara. Kemudian selanjutnya di pembahasan yang kaidah kedua, ya, pembahasan kaidah yang kedua, kemarin Asy-Syaikh menyinggung tentang asy-syafaat, ya, tentang asy-syafaah, yang mana pembahasan syafaah ini adalah pembahasan yang sangat luas. Namun di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala hanya menyinggung beberapa hal. Yang pertama, Asy-Syaikh memberitahu bahwasanya syafaat ada dua hal, ya, syafaat yang terjadi pada hari kiamat ada dua hal, yaitu syafaat mutsbatah dan syafaah al-manfiyah. Ya, syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan. Ya. Adapun syafaat yang ditiadakan yaitu sebagaimana yang diartikan oleh Asy-Syaikh maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Ya. Syafaat yang ditiadakan pada hari kiamat adalah syafaat yang hanya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada seorang atau tidak ada sesuatu hal pun yang dapat dilakukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, ini syafaat yang ditiadakan, dan kebanyakan konteks syafaat yang ada dalam Al-Qur'an adalah konteks peniadaan, ya. Konteks peniadaan, kecuali yang dikecualikan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah syafaat mutsbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan, ya, syafaat yang ditetapkan. Ini adalah syafaat yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Yang mana syafaat ini yaitu syafaat yang dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, syafaat yang hanya dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syafaat mutsbatah ini memiliki dua syarat, ya. Syarat yang pertama izin dari Allah, ya, izin dari Allah terhadap sang pemberi syafaat. Dan yang kedua ridha Allah Azza wa Jalla kepada orang yang diberikan syafaat, ya. Syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan itu memiliki dua syarat, ya. Syarat yang pertama izin Allah terhadap sang pemberi syafaat, ya. Artinya orang yang kedua, ya, orang yang kedua. Kemudian ridha Allah terhadap orang yang diberikan syafaat, ya, ridha Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Taha, ya, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Ya, pada saat itu, pada hari kiamat tidak akan bermanfaat syafaat dari seorang pun, ya, dari sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bermanfaat pada hari kiamat syafaat yang mereka mintakan dari selain Allah Azza wa Jalla, illa man adina lahur rahman, kecuali syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, ya, kepada mereka. Ya, di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti akan dimintakan Nabi Muhammad akan memintakan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sebagaimana yang disampaikan dalam suatu hadis. Kemudian syarat yang kedua waradhiyalahu qaula, dan Allah ridha terhadap orang yang diberikan syafaat, ya, Allah ridha terhadap orang yang diberikan syafaat.
Itu ringkasan dari kaidah yang kedua. Taib, jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke landasan yang ketiga, ya, al-qaidatu ats-tsalitsah. Ya, al-qaidatu ats-tsalitsatu. Kaidah yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, Syekh mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di kaidah yang ketiga ini Syekh mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat yang mana mereka bermacam-macam bentuk sesembahan mereka, ya. Nabi SAW diutus di tengah umat yang mana mereka bermacam-macam sesembahan mereka, ya. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, dan sebagian mereka ada yang menyembah para nabi, ya. Was-salihin, dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar, dan sebagian mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, dan sebagian mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan, ya. Ini sebagai muqaddimah, sebagai pendahulu. Kemudian natijahnya, hasilnya, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, ya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan antara mereka, ya. Di kaidah yang ketiga ini Syekh menjelaskan bahwasanya Nabi SAW, ya, diutus di suatu kaum yang mana mereka menyembah selain Allah, ya, dan sesembahan mereka itu bermacam-macam. Sesembahan mereka itu bermacam-macam. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah para malaikat, bebatuan, ya, dan pepohonan dan lain sebagainya. Kan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak membeda-bedakan antara mereka, ya. Nabi tidak membeda-bedakan antara mereka, ya. Artinya Nabi SAW memerangi mereka semuanya, ya. Sembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jal, Nabi perangi, ya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya. Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah, wa qatiluhum, dan perangilah mereka wahai Muhammad, hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai tidak akan terjadi lagi di muka bumi ini fitnah, yaitu fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, ya. Sampai tidak terjadi lagi kesyirikan di muka bumi ini, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan dijadikanlah agama itu hanya milik Allah Azza wa Jalla, ya. Ini adalah dalil yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara sembahan yang menyembah para malaikat, orang-orang soleh, ya, sembahan yang mana mereka menyembah pepohonan, ya, batuan dan lain sebagainya. Ya, artinya Nabi SAW memerangi mereka semua. Ya, Nabi SAW memerangi mereka semua. Ya. Ini sebagai bantahan bagi anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan yang dimaksud adalah apabila seseorang itu menyembah patung, menyembah berhala. Ya, ini baru dinamakan kesyirikan. Ya. Ini sebagai bantahan terhadap anggapan mereka, ya. Bahwasanya apabila anggapan itu benar, maka Nabi SAW akan membedakan, ya, siapa yang menyembah matahari, siapa yang menyembah orang-orang soleh, ya. Nabi pasti akan membedakan hal tersebut. Kan tapi di sini Nabi SAW tidaklah membedakan antara sesembahan yang mana mereka menyembah orang-orang soleh, ya, mereka yang menyembah bebatuan, Nabi samakan, sama rata. Sesembahan yang disembah kepada selain Allah Azza wa Jal, Nabi SAW samakan, ya. Nabi perangi semuanya. Dan selanjutnya Syekh mengatakan, ya, atau membawakan dalil yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan kaum musyrikin yang mana mereka menyembah sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, ya.
Di antara dalil-dalilnya adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka menyembah matahari dan rembulan, ya, wa dalilus syams wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Al-Fussilat ayat 37. Ya. Ini adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin yang hidup pada Nabi SAW, ada sebagian mereka yang menyembah matahari dan rembulan, ya. Dalilnya adalah surat Fussilat ayat 37 yang berbunyi wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar, ya. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang dan matahari dan rembulan, ya. Di antara tanda ayat-ayat Allah Azza wa Jalla adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ya, janganlah kalian bersujud terhadap matahari dan rembulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tetapi sujudlah terhadap zat yang menciptakan mereka semua, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar dalam penyembahan kalian, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah terhadap sebagian orang yang menyembah matahari dan rembulan, ya. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan matahari dan rembulan, ya. Tatkala kalian mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan matahari dan rembulan, maka keharusan dari keimanan tersebut adalah kalian hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan tersebut, ya. Tidak memalingkan peribadahan terhadap matahari dan rembulan, ya. Ini dalil yang menjelaskan, ya, bahwasanya sebagian orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembah matahari dan rembulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, ya. Nabi memerangi mereka semuanya, ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara yang menyembah terhadap orang-orang soleh dan orang yang menyembah terhadap benda-benda yang mati. Dan diantara bentuk, ya, diantara bentuk kehati-hatian, ya, diantara bentuk kehati-hatian bahwasanya tidak disyariatkannya atau dilarangnya salat tatkala matahari terbit, ya, tatkala matahari terbit atau terbenam, ya. Ini bentuk kehati-hatian yang diberikan syariat terhadap kita semua, ya. Sebagaimana ini bentuk kehati-hatian kita dari tasyabbuh terhadap mereka yang menyembah matahari dan rembulan, ya. Jadi di dalam agama ini, ya, dilarang untuk sholat tatkala matahari terbit, ya. Tatkala matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, yang mana para penyembah matahari pada saat itu mereka sujud terhadap matahari, ya. Para penyembah matahari mereka sujud terhadap matahari, sehingga dilaranglah sholat pada waktu tersebut sampai matahari naik, ya, beberapa senti. Taib itu adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya sebagian manusia, ya, sebagian orang yang hidup pada zaman Nabi adalah mereka yang menyembah matahari dan rembulan. Kemudian selanjutnya ada sebagian orang, ya, di zaman Nabi SAW juga mereka yang menyembah para malaikat, ya. Mereka ada yang menyembah para malaikat. Kemudian Syekh membawakan dalil juga, ya, tentang hal yang menjelaskan itu semua, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran, ya, Allah berfirman, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada kalian agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi-nabi sebagai tandingan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini larangan dari Allah Azza wa Jalla agar tidak menjadikan para malaikat dan para nabi-nabi itu sebagai tandingan Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya ada sebagian orang yang hidup pada zaman Nabi SAW yang mana mereka menyembah para malaikat, ya, mereka menyembah para malaikat. Ya, akan tapi Nabi SAW tetap memerangi mereka. Ya, artinya ini sebagai bantahan kepada sebagian orang yang menganggap bahwasanya, ya, kesyirikan itu apabila seseorang menyembah berhala, ya, apabila seseorang
meminta pertolongan terhadap berhala, ya. Akan tapi apabila seorang meminta pertolongan kepada orang-orang soleh, ya, orang-orang yang mereka memiliki derajat di sisi Allah Azza wa Jal, mereka tidak anggap itu sebagai kesyirikan, ya. Ini sebagai bantahannya, ya, sebagai bantahannya Nabi SAW tidak membeda-bedakan itu semuanya, ya. Nabi tidak membeda-bedakan itu semuanya. Artinya Nabi memukul rata semuanya, ya. Sembahan yang disembah selain Allah, baik itu orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal, ataupun sesembahan yang mana itu adalah hal-hal mati, ya, atau benda-benda yang mati, Nabi SAW tetap memberikan hukuman yang sama, yaitu memerangi mereka sampai mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadahan mereka. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya sebagian mereka ada yang menyembah para malaikat adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Saba, wa yauma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunih bal kanu ya'budunal jin, ya. Bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan para manusia dan seluruh para malaikat. Kemudian Allah menanyakan kepada malaikat, ya, tsumma naqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apakah benar mereka, ya, orang-orang yang menyembah kalian para malaikat, mereka telah menyembah kalian? Ya. Ini sebuah pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala lontarkan kepada mereka para malaikat sebagai bentuk pengingkaran terhadap apa yang telah mereka yakini waktu di dunia, ya. Waktu di dunia mereka meyakini bahwasanya mereka menyembah para malaikat. Tapi di akhirat nanti Allah memberikan pertanyaan kepada mereka sebagai bentuk pengingkaran, ya, sebagai bentuk pengingkaran terhadap mereka. Tsumma naqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah benar wahai para malaikat, ya, mereka semua itu menyembah kalian, ya. Kemudian para malaikat menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Mereka menjawab para malaikat, subhanak, maha suci engkau wahai Allah Azza wa Jal, ya. Sesungguhnya engkaulah zat yang sebagai wali kami, ya. Engkaulah zat sebagai wali kami, sebagai penolong kami dari mereka semua. Bal kanu ya'budunal jin, ya. Bahkan mereka itu tidaklah menyembah kami, mereka menyembah para jin, ya. Mereka menyembah para jin, ya. Ini sebagai bentuk pengikraran dari para malaikat, ya, bahwasanya mereka semua yang menyembah para malaikat, ya, hakikatnya mereka tidaklah menyembah para malaikat, akan tapi mereka menyembah para jin, ya, para jin. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya ada sebagian orang yang hidup pada zaman Nabi SAW, mereka yang menyembah para malaikat. Kemudian selanjutnya dalil yang menjelaskan, ya, Syekh membawakan dalil yang menjelaskan sebagian orang yang menyembah para nabi, ya, para nabi, ya. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini itsnaini min dunillah, ya. Tatkala Allah berfirman terhadap Isa bin Maryam, ya, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, ya. Allah berfirman, ya, bertanya kepada Isa alaihissalam, apakah engkau wahai Isa alaihissalam telah mengatakan kepada sebagian orang, ya, agar mereka menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selainku, ya, kata Allah Azza wa Jal, ya. Ini sebuah pertanyaan, ya, sebagaimana tadi, ya, pertanyaan dilontarkan kepada para malaikat. Namun kali ini pertanyaan itu dilontarkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai bentuk pengingkaran terhadap mereka yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya, mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Apa jawaban dari Isa? Jawaban dari Isa alaihissalam adalah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, jawaban Nabi Isa alaihissalam,
Subhanak, ya maha suci engkau wahai Allah azza wa jal. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Sungguh aku tidak akan mengatakan sesuatu hal yang bukan menjadi hakku, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini sebagai bantahan dari Nabi Isa itu sendiri, ya, di hadapan kelak, ya, di hadapan para orang-orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Ya, Nabi Isa pun berlepas diri dari mereka. Ya, Nabi Isa pun berlepas diri dari mereka. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya, apabila aku mengatakan itu, ya, mengatakan sembahlah kalian kepadaku, ya, kata Nabi Isa, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Apabila aku katakan itu, maka engkau wahai Allah azza wa jalla telah mengetahui itu semuanya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya, sungguh engkau Allah azza wa jalla mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidaklah mengetahui apa yang ada pada engkau wahai Allah azza wa jalla. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan sungguhnya engkau wahai Allah azza wa jalla maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, ini dalil yang menjelaskan bahwasanya sebagian orang, ya, yang hidup pada zaman Nabi SAW, dan itu masih ada pada zaman ini juga, ya, bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu dalil yang menjelaskan bahwasanya sebagian orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya, sebagian ada orang yang menyembah para nabi, ya, sebagian orang ada yang menyembah para nabi, ya. Dan Nabi SAW juga memerangi mereka. Nabi SAW juga memerangi mereka. Ya, artinya Nabi tidak membeda-bedakan antara sesembahan yang menyembah orang-orang soleh, ya, baik itu dari kalangan nabi atau dari kalangan para malaikat, ataupun sesembahan yang tidak memiliki sesuatu hal yang memberikan manfaat ataupun madarat, ya, baik itu hal yang mati seperti pohon, batuan dan lain sebagainya, ya. Artinya Nabi SAW memukul rata itu semuanya sampai mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan tentang dalil yang menggambarkan atau yang menjelaskan tentang mereka yang menyembah orang-orang saleh, ya. Dalil yang menjelaskan bahwasanya sebagian orang yang hidup pada zaman Nabi SAW mereka menyembah orang-orang saleh. Ya, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Isra ayat yang ke-57, Allah berfirman, Qulil ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada mereka yang menganggap sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, bahwasanya sesembahan mereka tidak memiliki kemampuan, ya, untuk mengangkat madarat atau mengangkat bahaya dari mereka, ya, ataupun memindahkan madarat tersebut, ya. Katakanlah wahai Muhammad terhadap mereka yang mencari sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, ya, bahwasanya sesembahan mereka itu tidak mampu untuk mengangkat madarat atau mengangkat bahaya yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak dapat memindahkan madarat tersebut, ya. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ya, sesungguhnya mereka itu, ya, mereka itu sembahan mereka yang mereka sembah, yang mereka mintai pertolongan, yaitu orang-orang soleh. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayyuhum aqrab, ya, mereka pun mencari wasilah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang maha indah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Sesungguhnya keadaan, ya, mereka itu orang-orang soleh yang mereka sembah, mereka pun sejatinya butuh terhadap Allah Azza wa Jalla, ya. Butuh terhadap Allah Azza wa Jalla, ya. Mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah juga, ya. Mereka juga mengharap rahmat dari Allah juga, ya. Mereka juga takut kepada Allah juga,
Ya, artinya sesembahan yang mereka sembah dari orang-orang soleh, dari golongan orang-orang soleh, sesungguhnya orang-orang soleh tersebut juga mereka butuh kepada Allah. Ya, mereka butuh kepada Allah. Lantas di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah kepada mereka, ya, bahwasanya sembahan mereka itu tidak mampu memberikan manfaat ataupun madarat sama sekali. Ya, sembahan mereka yang disembah selain Allah, mereka adalah sembahan yang tidak mampu memberikan manfaat maupun bahaya sama sekali. Ya. Artinya mereka semua butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, ini sebagai bentuk bantahan ya kepada mereka yang mengkhususkan ya atau memperbolehkan untuk beristighatsah terhadap kuburan orang-orang soleh ya, sebagai bentuk bantahan terhadap mereka ya, bahwasanya orang-orang soleh yang mereka sembah itu juga butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya sembahlah Allah saja ya, janganlah sembah orang-orang soleh mereka yang telah mati ya. Kemudian selanjutnya ya, dalil yang menjelaskan bahwasanya sebagian orang ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan ya. Sebagian orang ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra ya. Apakah kalian mengetahui Al-Lat wal Uzza wa Manat ya? Apakah kalian mengetahui siapa itu Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan Manah yang ketiga, dan berhala-berhala lainnya. Ya, ini menggambarkan atau menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang yang hidup pada zaman Nabi SAW ada mereka yang menyembah bebatuan dan pohonan. Ya. Al-Lat adalah orang soleh, ya, yang mana dulu orang ini sering membagi-bagikan makanan terhadap orang-orang haji. Ya. Ya, tatkala orang ini meninggal, maka sebagian orang menjadikan batu ya sebagai tanda terhadap kuburan orang ini, yaitu Lat. Ya, Al-Lat adalah orang soleh yang dahulunya membagi-bagikan makanan terhadap orang-orang yang haji. Ya, tatkala Al-Lat ini meninggal, maka sebagian orang menjadikan di kuburan Lat ini sebagai sembahan atau berhala, ya, sehingga mereka menyembah Al-Lat. Ya. Afara'aitumul Lat wal Uzza. Ya, Uzza ini dikatakan sebagian sejarawan adalah sebuah pohon yang besar ya, yang ada di kota Mekah pada waktu itu, ya, Uzza. Wa Manah ini adalah batu yang ada di antara kota Mekah dan kota Madinah. Artinya ini semua ya, tiga hal ini, Al-Lat wal Uzza wa Manah, ini adalah bentuk berhala dari bebatuan dan pepohonan, yang mana sebagian kaum musyrikin Quraisy mereka menyembah mereka ya, mereka menyembah Al-Lat wal Uzza wa Manah ya. Dan Nabi SAW pun memerangi mereka semuanya ya, memerangi mereka semuanya, dan tidak membeda-bedakan antara mereka yang menyembah orang-orang soleh ataupun zat-zat yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maupun zat-zat yang tidak memiliki hal sama sekali ya. Artinya Nabi SAW menyamakan mereka semua, memerangi mereka semua sampai mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka. Kemudian selanjutnya Syekh membawakan hadis yang menjelaskan tentang sebagian orang yang menyembah pepohonan ya. Hadis Abi Waqid Al-Laitsi ya, wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ya, bahwasanya kami ya, kata Abi Waqid, pernah keluar bersama Nabi SAW menuju Hunain ya, menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr, dan kami pada saat itu baru saja masuk Islam ya, baru saja masuk Islam, yaitu pada waktu Fathu Makkah ya, pada waktu Fathu Makkah. Walil musyrikin sidrah,
ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha datu anwat. Ya. Kemudian Abi Waqid ini menjelaskan ya, di perjalanannya menuju Hunain mereka menjumpai pohon bidara ya, sidrah. Mereka menjumpai pohon bidara yang mana pohon bidara tersebut dikeramatkan oleh kaum musyrikin ya. Ya'kufuna 'indaha, yang mana mereka kaum musyrikin iktikaf atau melakukan peribadahan di pohon bidara tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum ya, dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut ya. Ini menggambarkan atau menjelaskan kepada kita bahwasanya sebagian orang yang hidup pada zaman Nabi SAW juga ada yang mengkeramatkan hal-hal atau benda-benda mati ya. Ada sebagian orang yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka yang mengkeramatkan benda-benda mati, baik itu dari pepohonan maupun bebatuan ya. Yang dilakukan oleh kaum musyrikin ya, yang dijelaskan oleh Abi Waqid adalah mereka iktikaf di pohon tersebut dan sering menggantungkan pepohonan atau menggantungkan senjata di pepohonan tersebut ya. Yuqalu laha datu anwat, yang mana mereka namai pohon tersebut dengan nama datu anwat ya, pohon yang memiliki gantungan ya, pohon yang memiliki gantungan. Famararna bisidrah, dan kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna, dan sebagian kami pun mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana datu anwat kama lahum datu anwat ya. Ini sebagian orang yang mana mereka baru saja masuk Islam ya. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, jadikanlah atau buatlah untuk kami datu anwat kama lahum datu anwat ya, sebagaimana mereka juga memiliki datu anwat atau pohon yang memiliki gantungan ya. Artinya mereka menginginkan hal tersebut juga ya. Ini merupakan ya kebiasaan ya, kebiasaan bagi sebagian orang yang baru hijrah. Biasanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan di waktu sebelum dia hijrah terbawa ketika mereka setelah mengetahui atau setelah mereka hijrah ya. Ini sebagian orang dari sahabat Nabi SAW menginginkan hal tersebut ya, menginginkan hal kesyirikan tersebut ya. Artinya mereka belum sampai melakukan kesyirikan, mereka hanya menginginkan. Kemudian Nabi SAW membantah keinginan tersebut ya, seraya mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, innaha sunan atau innaha sunan ya, sungguhnya itu adalah kebiasaan kaum musyrikin ya. Qultum walladzi nafsi biyadih ya, sungguhnya kalian telah mengatakan suatu perkataan ya, kama qala Banu Israil, seperti perkataan Bani Israil ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israil. Bani Israil mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah ya. Jadikanlah wahai Musa ya, Bani Israil mengatakan kepada Musa, jadikanlah kepada kami wahai Musa sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan ya. Tatkala Bani Israil ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun ya, kemudian melakukan perjalanan. Nah, di waktu perjalanan tersebut mereka mengetahui sebagian orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla ya. Sehingga Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah ya. Jadikanlah atau buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan ya. Ini perkataan Bani Israil kepada Musa, dan ini sama seperti perkataan sahabat tatkala ya menjumpai tadi pohon yang memiliki gantungan ya, untuk menggantungkan senjata-senjata mereka ya. Ya, para sahabat pun yang mana mereka baru saja masuk Islam ya, mereka terbawa kebiasaan dalam keadaan musyrikin ya, kebiasaan pada waktu musyrik, yaitu menjadikan sesuatu hal atau mengkeramatkan sesuatu hal ya. Maka Nabi SAW pun membantah anggapan mereka atau permintaan mereka ya, menolak permintaan mereka selaya innaha sanan, atau itulah kebiasaan orang-orang yang kaum musyrikin lakukan pada dahulu kala ya. Artinya Nabi SAW mengingkari permintaan tersebut ya. Nabi SAW mengingkari permintaan tersebut ya.
Al-muhim, yang penting poinnya di sini adalah bahwasanya di sini menjelaskan bahwasanya sebagian kaum musyrikin ya ada yang menyembah pepohonan dan ada juga yang menyembah bebatuan ya. Yang mana Nabi SAW tidak membedakan hal itu semuanya. Ya, Nabi SAW tidak membedakan hal itu semuanya. Artinya Nabi SAW menyamakan semua yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, baik itu sembahan dari golongan para malaikat ya, ataupun orang-orang soleh ya, ataupun para nabi ya, ataupun sesembahan yang mereka sembah dari bebatuan ya, atau hal-hal yang mati, benda-benda mati. Artinya Nabi SAW tidak membeda-bedakan itu semua ya. Ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang menganggap bahwasanya kesyirikan itu adalah mereka yang menjadikan berhala ya, atau mereka yang membuat patung-patung untuk disujudi atau disolati dan lain sebagainya ya. Tidak ya, artinya kesyirikan itu luas ya. Kesyirikan itu luas ya. Yaitu sesembahan selain Allah Azza wa Jalla yang mereka sembah, yang mereka alihkan peribadahan mereka kepada sembahan tersebut, maka ini disebut dengan kesyirikan. Taib, ada beberapa poin atau beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis Abi Waqid tadi ya, yang menjelaskan keadaan para sahabat yang menjumpai suatu pohon yang dikeramatkan, kemudian meminta kepada Nabi SAW ya untuk dijadikan pohon tersebut kepada mereka. Ya, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil bahwasanya hendaknya suatu kaum itu memiliki seorang alim yang akan menuntun mereka ke dalam kebenaran ya. Ya, di sini Nabi SAW ya, sebagai orang yang alim ya, yang mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ya. Jadi di sini dapat kita ambil faedah ya, pentingnya bagi suatu kaum itu untuk memiliki seorang alim yang dijadikan rujukan ya, yang akan mengingkari sebuah kemungkaran dan memerintahkan sebuah kebaikan, sebagaimana yang terjadi dalam hadis Abi Waqid tadi ya, bahwasanya Nabi SAW mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian ya, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil juga adalah bahwasanya orang yang baru hijrah ya, orang yang baru hijrah, yang baru mengenal kebaikan ya, baru berpindah dari suatu hal buruk menuju hal kebaikan, maka hendaknya hal yang perlu ia lakukan pertama kali adalah menuntut ilmu ya. Hal yang pertama kali ia lakukan adalah menuntut ilmu ya. Tidak langsung mengambil panggung ya, mengambil tempat ya untuk mengkaji suatu ya. Artinya orang yang hijrah biasanya kebiasaan lama akan masih terbawa lagi ya, kebiasaan lama, kebiasaan buruk yang sering dia lakukan di waktu sebelum hijrah biasanya masih terbawa lagi tatkala ia sudah melakukan hijrah. Ya, artinya hal yang pertama kali dilakukan oleh orang yang telah hijrah adalah menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Kemudian ya, ada beberapa faedah lain juga yang dapat kita ambil bahwasanya iktikaf adalah merupakan ibadah. Ya, iktikaf merupakan ibadah. Ya, di sini para sahabat mereka menjumpai kaum musyrikin menjadikan pohon tersebut sebagai tempat iktikaf mereka ya, atau tempat berdiam diri mereka. Ya, artinya di sini iktikaf adalah merupakan ibadah yang mana tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla ya, tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya ya, faedah selanjutnya mungkin bisa kita ambil adalah bahwasanya pengkerampatan suatu hal ya, menjadikan suatu benda itu sebagai hal keramat itu adalah bentuk kesyirikan ya, bentuk kesyirikan ya. Sehingga di sini Nabi SAW mengingkari permintaan dari para sahabat ya, mengingkari permintaan para sahabat yang mana mereka meminta untuk dijadikan pohon yang mana
pohon tersebut mereka jadikan sebagai gantungan-gantungan untuk senjata-senjata mereka. Ya, artinya mereka ingin juga mengkeramatkan pepohonan. Akan tapi Nabi SAW mengingkari permintaan tersebut. Ya, Nabi SAW mengingkari permintaan tersebut. Kemudian ya, mungkin terakhir yang bisa kita ambil dari faedah hadis Abi Waqid ini, bahwasanya bahaya tasyabbuh, ya, bahaya mengikuti kebiasaan kaum-kaum selain Islam, ya, kaum-kaum musyrikin, kaum-kaum non-Islam, ya. Bahayanya tasyabbuh atau mengikuti kebiasaan kaum-kaum musyrikin, ya. Ini sangat bahaya sekali, ya. Sebagaimana tadi dalam hadis, ya, mereka para sahabat yang baru saja masuk Islam, mereka tatkala melihat kaum musyrikin menjadikan atau mengkeramatkan pepohonan, mereka pun ingin mengkeramatkan pepohonan juga. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu ala juhra dabbin la dakhaltumuh. Ya. Ini sebuah sabda Nabi SAW yang menjelaskan keadaan akhir umat ini, ya, bahwasanya kalau pada akhir umat ini akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahili atau orang-orang selain Islam, ya. La tattabi'anna sanana man kana qablakum, sesungguhnya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah sebagian orang-orang sebelum kalian, ya. Shibran bi shibrin, ya, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira', dan sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu ala juhra dabbin, sampai pun mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, maka kalian pun akan memasuki lubang tersebut, ya. Artinya sangat berbahaya sekali tasyabbuh, ya, terhadap kebiasaan orang-orang kaum musyrikin, ya. Apabila saat ini kita masuki bulan Desember yang biasanya ada beberapa pohon-pohon yang dijadikan pohon Natal dan lain sebagainya. Ini kebiasaan-kebiasaan kaum musyrikin yang perlu kita jauhi, ya, perlu kita jauhi. Taib mungkin sekian yang dapat kita bahas, ya, dari risalah Qawaid al-Arba'. Taib yang ada pertanyaan? Tidak, ya, tidak serta-merta masuk murtad dia, karena dia lakukan dalam keadaan jahil sebenarnya, ya, dalam keadaan jahil, yang mana jahil merupakan udzur yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap umat ini. Rufiat an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, ya, sungguhnya diangkat untuk umatku udzur, yaitu kelupaan dan kesalahan, ya, kesalahan yang didasari kejahilan, ya, tidak serta-merta orang tersebut murtad, ya, tidak serta orang murtad. Jadi ya tidak perlu syahadat lagi, tidak perlu. Artinya dia kalau melakukan itu dalam keadaan bukan keadaan sadar, ya, artinya masih terbawa kebiasaan lama. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, ya, otomatis murtad, Artinya perlu syahadat lagi. Kalau diangkatkan bantah berarti ya dia tidak tidak jahil, artinya dia sadar dalam itu. Ya, dia sadar, ya, perlu perlu didakwahkan lagi, seperti itu. Taib, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.